قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-19 dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Wa kaifa abadahu, bagaimana lagi kalau dia menyembahnya. Dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan sering mengingatkan umatnya dari perkara-perkara, dari jalan-jalan yang membinasakan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dalil yang pertama, kemudian dalil yang kedua yang belum kita selesai dari penjelasannya, terkhusus dari faedah-faedah yang dibawakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala dari penjelasan hadis yang kedua tentang detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau masih mengingatkan umatnya dari perkara kesyirikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di detik-detik kematian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sebutkan penjelasan secara global yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini di halaman 248. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil satu faedah di halaman 249. Yang pertama, hadis ini menjelaskan begitu kerasnya sakratul maut yang dialami oleh manusia yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan bagaimana pedihnya, sakitnya sakratul maut. Manusia yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasakan yang namanya kengerian atau kesakitan dalam menghadapi sakratul maut. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah ingin mengangkat kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia yang paling berat siksa, paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang-orang semisal dengan mereka, orang-orang soleh
yang senantiasa mengikuti petunjuk mereka. Bukan berarti ketika seorang yang sudah belajar tauhid, orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia tidak akan merasakan sakratul maut. Setiap dari kita pasti merasakan sakratul maut. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan amalan yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian sakratul maut yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Apa amalan yang bisa menyelamatkan seorang muslimah dari kengerian sakratul maut? Apa jamaah sekalian? Ana lupa bawa hadiah lagi hari ini, masyaallah. Qadarullah. Tapi ada yang mencatat ya, insyaallah. Siapa yang bisa sebutkan apa amalan yang bisa menyelamatkan seorang muslim dan muslimah dari kengerian sakratul maut? Apa jemaah sekalian? Oke, memperbanyak amalan rahasia, amalan yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Hendaklah seorang muslim itu, muslimah memperbanyak amalan rahasia yang tidak ada satupun mengetahui amalan tersebut kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan, tidak harus banyak amalan rahasia itu. Walaupun sedikit. Yang penting kita continue istiqomah menjalankan amalan tersebut. Dan ingat teman-teman sekalian, bahwa detik-detik kematian, syaitan itu berusaha untuk menyesatkan anak Adam. Seorang muslim dan muslimah, siapapun dia, sekelas Imam Ahmad saja didatangi oleh iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan beliau rahimahullahu ta'ala. Makanya Nabi SAW di dalam doanya sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'udzu bika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan oleh syaitan ketika menjalani kematian. Ini manusia terbaik Rasulullah SAW. Maka hafal doa ini. A'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. Ya Allah, tolong aku ya Allah ketika menghadapi detik-detik kematian. Karena pada saat itu iblis dan para tentaranya berusaha mencurahkan segala kemampuan mereka untuk menyesatkan anak Adam. Ini detik-detik terakhir. Makanya kata dalam satu riwayat marfu' kepada Rasulullah SAW, ketika seorang muslim dan muslimah itu menjalani detik-detik kematian, maka syaitan itu berkumpul dan memanggil kawan-kawannya, teman-temannya, dunakum hadza, kemari kalian berkumpul pada orang ini. Fa in fatakumul yaum, kalau hari ini kalian tidak bisa menyesatkan anak Adam ini, falam tulhiquhu ba'dal yaum, maka setelahnya kalian tidak bisa lagi menyesatkan anak Adam ini. Kalau hari ini terluputkan untuk menyesatkan orang ini, maka setelah itu antum tidak bisa sesatkan dia. Kalau dia orang beriman, orang yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika jiwa ini, ruh itu sudah keluar dari jasadnya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira, diperlihatkan surga untuknya, tempat duduknya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis dan bala tentaranya, dia katakan kalian tidak bisa lagi menyesatkan orang ini. Ini makanya teman-teman sekalian, seorang hamba itu senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertauhid itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan yang kuat untuk mendatangkan kebaikan bagi umat beliau. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, Nabi itu penyayang, harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, untuk umat beliau SAW. Makanya di detik-detik kematian, beliau masih ingatkan tentang perkara kesyirikan, perkara tasyabuh.
menyerupai orang-orang di luar Islam, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam adat istiadat mereka, dalam ibadah mereka, dalam gaya hidup mereka, penampilan mereka. Nabi SAW masih mengingatkan. Bahkan Nabi mengatakan laknatullahi alal yahudi wan nasara, laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan bagi mereka. Nabi masih mengingatkan, dan ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat ini harus kita miliki. Makanya kita sering ingatkan manusia perkara tauhid. Ini yang sering kita bahas. Asatidzah kita selalu yang dibahas tauhid. Karena ini adalah perkara penting di dalam agama kita, dan selalu kita diingatkan untuk senantiasa meninggalkan tradisi-tradisi orang-orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani, musyrikin, Majus. Karena semua ini adalah perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Kemudian yang ketiga, boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Secara umum kita bisa melaknat mereka. Yang dilarang itu ta'yin. Ketika kita menyebut perorangan itu tidak bisa. Fulan laknat Allah kepada fulan orang Nasrani. Kenapa? Pertama, antum sudah menutup pintu hidayah untuk dia. Makanya dilarang. Bisa jadi Allah kasih hidayah di akhir kehidupan dia. Tapi secara umum boleh. Tapi secara khusus tidak bisa. Ya, ada orang Nasrani, antum sebut nama dia, melaknat itu tidak boleh. Tapi secara umum boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan la'natullahi alal yahudi wan nasari, kan secara umum Yahud, orang-orang Yahud dan Nasrani. Yang keempat, diharamkannya membangun, kita percepat ya, karena bab 19 ini sudah berapa pertemuan ya? 3 pertemuan ya? Ya 3 pertemuan, kita percepat saja ini. Diharamkannya membangun bangunan di atas kuburan secara umum. Lihat, diharamkannya membangun bangunan di atas kuburan secara umum. Tidak boleh. Pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang soleh. Pertama, tidak boleh solat di atas kuburan. Kedua, tidak boleh solat menghadap kuburan. Ini termasuk menjadikan masjid itu sebagai menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadatan. Pertama, tidak boleh solat di atas kuburan. Kedua, tidak boleh solat menghadap kuburan, karena datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Nabi katakan tidak boleh solat menghadap kuburan dan tidak boleh solat di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, bentuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadatan, kita membangun masjid di pekuburan. Misalkan ada kuburan-kuburan, antum bangun masjid di situ. Nah, itu tidak boleh. Kalaupun dibangun masjid di area kuburan, maka harus dibongkar masjidnya. Kecuali masjid yang memang sudah ada, kemudian orang mengubur, misalkan orang soleh di sisi kuburan, di sisi masjid itu, entah di sampingnya, di depannya, itu yang kuburan yang dibongkar, dikeluarkan, bukan masjidnya. Tapi kalau masjid yang dibangun di area kuburan, maka masjidnya harus dibongkar. Jelas ya? Kemudian yang kelima, di dalam hadis ini juga terkandung bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan membangun bangunan di atas kuburan para ulama sebagai bentuk membedakan mereka dari selain mereka. Tidak boleh. Karena Nabi SAW melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat peribadatan. Kan sebagian orang, sebagian kaum muslimin berdalih, ini punya buku semua ini, berharap punya buku semua ini. Beli bukunya, Masya Allah. Bermanfaat buku antum, Masya Allah, untuk ke depan nanti, untuk anak cucu antum. Saya sering sampaikan, kalau bisa beli bukunya. Setiap kajian yang antum hadiri, beli bukunya. Tidak rugi, insya Allah. Tidak rugi antum beli bukunya. Tidak rugi. Tidak rugi.
Kita ini mau belajar kan? Dan kita duduk di majelis ilmu kan bukan berarti kita harus jadi ustadz. Tidak harus jadi ustadz antum, tidak usah. Tidak semua harus jadi ustadz. Minimal kita punya pengetahuan, bisa kita ajarkan ke teman-teman, bisa kita ajarkan ke keluarga, anak-anak kita ke depan, anak cucu nanti. Itu yang kita ajarkan. Dari kitab yang telah kita bahas dulu. Kakek penuntut ilmu sejati pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Biar cuma itu cerita untuk anak cucu kita toh. Ya, begitu. Harus, saya sering sampaikan, setiap orang beriman itu, siapapun dia muslim muslimah, harus ada peningkatan di dalam kehidupannya. Harus ada dalam dirinya itu harus ada perubahan. Sekarang kita ini mau apa? Mau masuk tahun 2021 ini. Tidak lama lagi ini kita akan tinggalkan tahun 2020. Pertanyaannya sudah ada. Target ke depan apa yang kita mau lakukan, persiapan kita ke depan 2021, apa bekal kita untuk menghadapi 2021, itu kan harus jadi tanda tanya. Target saya pokoknya 2021 kitab tauhid saya khatam, saya tamatkan, saya selesaikan. 2021 ada target saya khatamkan juz 30. 2021 saya targetkan, saya khatamkan hadis Arba'in Nawawiyah, saya hafal. Begitu target seorang muslim. Kullun nas yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu siapapun dia menuju hari esok. Apalagi orang yang beriman, pandangan dia ke depan untuk hari esok, hari akhirat. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ada orang-orang yang bebaskan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Dengan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang ada yang membinasakan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Dihabiskan waktu-waktunya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak untuk dunianya, tidak pula untuk akhirat dia, waliyadu billah. Jadi sebagian kaum muslimin berdalih kan, oh ini kan orang soleh, makanya kita buatkan kuburan, kita tempatkan dia ini di masjid, kita buat kuburannya itu di masjid. Nah, ini sesuatu yang fatal. Yang keenam, bahwa membangun tempat di atas kuburan adalah di antara kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW perintahkan kita untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin, Majus. Apapun itu yang datang dari mereka. Dilarang tasyabuh, kecuali satu tasyabuh yang dibolehkan. Satu tasyabuh yang dibolehkan di dalam Islam dari mereka. Kan kita dilarang untuk meniru-niru mereka kan, kecuali satu yang boleh dalam perkara-perkara dunia yang memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Teknologi mereka, handphonenya, laptopnya, ini kan dari mereka. Boleh kita tashabuh, kita ikuti, boleh, karena itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Yang dilarang itu dalam perkara tradisi mereka yang merupakan ciri khas mereka, adat istiadatnya, gaya hidup mereka, itu yang dilarang. Tapi dalam perkara-perkara dunia yang bermanfaat untuk kaum muslimin, silakan antum tiru mereka, silakan. Kalau itu mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin, tidak mengapa. Yang keberapa? Yang ketujuh, hadis ini juga menjelaskan kedalaman pemahaman Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap agama. Karena beliau menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani di detik-detik kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Ibunda Aisyah mengatakan apa? Yuhadziru ma sana'u. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum muslimin dari perbuatan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga jangan sampai hal itu terjadi kepada umat beliau sallallahu alaihi
wasallam. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun setelah itu, beliau mengisi waktunya dengan apa? Dengan ilmu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan meninggal di umur di umur ibunda Aisyah ketika itu umurnya 18 tahun. Nabi meninggal. Nah, sisa waktu itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengisi waktu-waktunya dengan ilmu. Makanya tidak heran banyak riwayat-riwayat hadis dari beliau radhiyallahu taala anha. Ini juga jadi pelajaran untuk ummahat, untuk akhwat. Sibukkan diri dengan ilmu, perbaiki kualitas diri, insyaallah. Jangan khawatir masalah jodoh, insyaallah dia datang sendirinya. Jangan khawatir. Yang ke-8, dalam hadis ini juga terkandung penjelasan sebab di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Dalam hadis ini juga terkandung penjelasan sebab di makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Jadi ada dua sebab yang disebutkan oleh para ulama. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkhusus di kamar beliau radhiyallahu taala anha. Dua sebab. Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburannya itu dibangun di atasnya tempat peribadatan. Kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, sebagaimana pengakuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-anbiya'u yudfanuna haitsu matu. Para nabi itu di mana mereka meninggal di situ dikuburkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di mana? Di kamar Aisyah, pas di pangkuannya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi itu meninggal di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini dua sebab yang disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di kamar beliau. Kalau dikuburkan di luar nanti terjadi fitnah. Kedua, karena memang para nabi di mana mereka meninggal di situ dikuburkan. Sehingganya kan tidak mungkin sekarang Masjid Nabawi yang dikatakan oleh sebagian kuburiyun, para penyembah kuburan berdalil dengan Masjid Nabawi itu bahwa itu Masjid Nabawi, kuburan Nabi di dalam. Pertama kan kita katakan Masjid Nabawi itu dibangun bukan di atas kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Terjadi perluasan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, kalau saya tidak salah, perluasan Masjid Nabawi karena banyaknya kaum muslimin yang datang pergi berziarah, datang ke Madinah Al-Munawwarah. Orang ingin sholat di Masjid Nabawi berbondong-bondong, maka mau tidak mau Masjid Nabawi harus diperluas. Sedangkan saat itu kan tinggal sahabat-sahabat yang junior saat itu pun tidak semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk pada masjid itu pun para ulama katakan sebenarnya kuburan Nabi bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ya, ketiga itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita pindahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mau pindahkan ke Baqi. Pertama terjadi fitnah, pasti akan terjadi fitnah. Kedua, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Riwayat Ibnu Majah, para nabi itu di mana mereka meninggal di situ dikuburkan. Jadi tidak mungkin kita mau pindahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Hubungan hadis ini dengan judul bab. Hubungannya adalah dari segi bahwa hadis ini menjelaskan diharamkannya membangun tempat-tempat ibadah di atas kuburan dan menyembah Allah di dalamnya, maka apalagi menyembah para penghuni kuburan tersebut. Hubungan hadis ini dengan tauhid. Kenapa penulis membawakan hadis ini? Dari segi bahwa hadis ini menunjukkan peringatan keras membangun tempat ibadah di atas kuburan, karena hal itu mengandung pengagungan kepada para penghuninya, dan pengagungan adalah termasuk bentuk ibadah dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah Jalla Jalaluhu
adalah sebuah kesyirikan. Alhamdulillah kita selesai dari hadis yang kedua. Kita masuk hadis yang ketiga. Ini hadis yang terakhir ya pada bab ini, bab 19. Oh, masih ada satu dalil lagi, dalil keempat. Dalil yang ketiga di halaman 251. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Siapa beliau? Kita ingin mengenal beliau. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Lihat catatan kakinya. Kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala, beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Abu Abdullah kunya beliau, wafat setelah tahun 60 Hijriah. Dan beliau termasuk jajaran sahabat kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lahir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Beliau mendapatkan keislaman, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dikenal dari sekian sahabat yang semangat di dalam menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan kita tahu bersama para imam yang 6 ini, Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, An-Nasa'i, kemudian imam-imam yang lainnya, semuanya mengambil riwayat hadis beliau radhiyallahu taala anhu. Karena beliau sahabat yang semangat di dalam menuntut ilmu. Ada satu cerita yang beliau sampaikan ketika beliau dengan sahabat-sahabat yang lain menuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kunna gilmanan hazawiratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami masih kecil dan kami punya semangat yang kuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu. Masyaallah ya, sahabat-sahabat itu dari kecil memang sudah semangat di dalam belajar menuntut ilmu. Fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Dulu ketika kami menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Kami itu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kita belajar iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Maksudnya kata para ulama, sahabat dulu radhiyallahu taala anhum ajma'in, di antaranya Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Kita belajar usulul iman, akidah, iman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, yaumil akhir, takdirnya yang baik dan yang buruk. Kita belajar akidah, kita belajar keimanan. Setelah itu kita belajar Al-Qur'an. Kita belajar tentang hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang halal, yang Allah haramkan. Kita menghafalnya, kita belajar tajwidnya. Ini metode para sahabat dahulu di dalam belajar. Akidah dulu dipermantap, tauhid dulu. Ini juga jadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, yang kita ajarkan pertama kali kepada anak-anak yang masih kecil tauhid, akidah. Setelah itu kita ajarkan Al-Quran, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan surat-surat yang pertama kali turun di awal-awal keislaman, suratun minal mufassal, surat-surat pendek yang di dalamnya berbicara tentang surga, neraka, hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu surat-surat yang pertama turun tentang surga, neraka, tentang hari kebangkitan, hari pembalasan. Kata Ibunda Aisyah, kalau sekiranya ayat-ayat yang pertama kali diturunkan, la tashrabul khamra, jangan minum khamar kalian, maka sahabat-sahabat akan katakan, kita tidak akan tinggalkan khamar. Kenapa?
Karena belum tertanam keimanan di dalam hati mereka. Kalau sekiranya ayat-ayat yang pertama kali diturunkan, kata Ibunda Aisyah, la taznu, jangan berzina kalian, maka sahabat-sahabat dulu tidak akan tinggalkan zina. Karena apa? Belum tertanam keimanan. Makanya ketika halal haram diturunkan di kota Madinah, setelah Nabi SAW menancapkan keimanan yang kuat di dalam hati-hati para sahabat, turun apa? Larangan khamar. Mudah ditinggalkan oleh sahabat. Sahabat-sahabat dulu kan kita sampaikan apa? Zina, khamar itu kebiasaan mereka. Tapi ketika keimanan sudah menancap kuat, mudah ditinggalkan khamarnya, zinanya, mudah mereka tinggalkan. Karena apa? Tauhid sudah tertanam. Ini kan ending dari kita belajar tauhid. Bagaimana menanamkan keimanan di dalam hati sehingga apa? Semua perintah-perintah Allah mudah kita laksanakan, semua larangan-larangan Allah mudah kita tinggalkan. Makanya yang sulit meninggalkan rokok itu belajar tauhid. Belajar tauhid. Yang sulit meninggalkan riba, belajar tauhid. Belajar tauhid, keimanan. Dan itu kata para sahabat, Jundub bin Abdullah, ta'alamna al-imana qabla al-Quran. Kami dulu belajar iman dulu, tauhid dulu, baru belajar Al-Quran. Perbaiki bagaimana bacaan Al-Quran yang benar, menghafal Al-Quran. Kemudian kata beliau apa? Tsumma ta'alamna al-Quran. Setelah itu kita belajar Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita pelajari hukum-hukum di dalamnya, bagaimana bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwidnya. Apa kata beliau? Lihat apa hasilnya? Fazdadna bihi imanan. Dengan itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innakumul yawma ta'allamuna al-Quran qabla al-iman. Apa kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Kalian terbalik. Hari ini kalian belajar Al-Quran dulu, baru kalian belajar iman. Kita dapat di sebagian kaum muslimin saat ini banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi antum lihat nilai-nilai keislaman tidak ada pada diri orang tersebut. Mudahnya dia melakukan dosa dan maksiat. Karena apa? Belum belajar iman. Harusnya belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan itu juga pernyataan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna sa'uba alaina hifdha alfadil Quran." Dulu sulit bagi kami untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran. Wasahula alaina al-amalu bihi. Tapi ingat, memang agak sulit kita hafalkan Al-Quran, tapi pengamalan Al-Quran itu mudah bagi kita. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdzul Quran wa yasum alaihim al-amalu bihi. Tapi akan datang setelah kita nanti orang-orang yang mudah bagi dia menghafal Al-Quran, tapi sulit bagi dia untuk beramal, mengamalkan isi Al-Quran. Karena di dalam belajar sudah keliru. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dulunya di masa kecilnya beliau semangat di dalam menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita bahwa dulu mereka sahabat-sahabat belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Setelah itu mereka belajar apa? Al-Quran, yang kemudian itu bisa menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau terbilang banyak,
Di antaranya hadis yang kita akan bahas ini. Ada juga satu hadis yang beliau riwayatkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari, bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun." Dulu di antara umat sebelum kalian ada orang yang pernah luka, dia terluka. Fajazi'ah, orang ini tidak mampu bersabar menahan luka yang dia derita. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Fa akhadha sikinan fahazza biha yadah. Diambil pisau dan dia gunakan pisau itu untuk memotong nadi tangannya. Dia tidak sabar menahan penderitaan luka, maka terus mengalir darah dari tangannya sampai orang ini meninggal. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, kata Allah, badaroni abdi binafsihi, hambaku telah mendahului diriku dalam masalah kematian, dia telah membunuh dirinya. Haramtu alaihil jannah, maka kata Allah, sungguh aku haramkan surga untuk orang tersebut. Ini bahayanya jemaah sekalian kalau tidak ada kesabaran. Ini juga dalil bahasanya bunuh diri itu hukumnya haram di dalam Islam. Ada sebuah nasihat, sedikit kita sampaikan nasihat beliau, dan nasihat ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Ketika terjadi fitnah di masa Ibnu Zubair, antum tahu bersama bagaimana sebagian sahabat terjadi fitnah di antara mereka. Maka Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini mengumpulkan sebagian kaum muslimin. Beliau memberikan sebuah nasihat. Ini menjadi renungan bagi kita semua jamaah sekalian. Ketika dikumpulkan sebagian kaum muslimin terjadi fitnah, beliau mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dalam sebuah peperangan membunuh seorang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada kan seorang kafir, dia berhasil banyak membunuh kaum muslimin. Berhadapan dengan seorang sahabat ini, dia berhasil menjatuhkan orang ini. Mau ditebas, orang ini ucapkan la ilaha illallah, tetap ditebas, dibunuh. Siapa sahabat ini? Saya kasih hadiah, catat ya. Siapa sahabat ini? Siapa? Siapa sahabat ini? Yang kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, aqtaltahu, engkau bunuh dia setelah diucapkan la ilaha illallah. Tapi kata sahabat ini, dia ucapkan kalimat tersebut karena takut dengan pedangku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumil qiyamah? Apa yang antum mau lakukan dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah ketika dia datang di hari kiamat? Nabi ulang itu. Apa yang antum melakukan dengan kalimat ini la ilaha illallah, dia datang di hari kiamat? Maka sahabat ini menyesal. Siapa sahabat ini? Siapa? Dia adalah hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Nabi. Siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Makanya Usama bin Zaid ini jemaah sekalian, ketika terjadi fitnah, salah satu sahabat yang uzlah, dia menjauh dari fitnah, tidak mau bergabung karena pernah mengalami peristiwa ini. Begitu juga salah orang sahabat yang menjauh dari fitnah ketika terjadi perselisihan di antara sahabat, terjadi perang di antara sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas dia menjauh, tinggalkan fitnah tersebut. Dia ke ujung desa lah, kalau kita sekarang lebih baik dia mengembala kambing, sibuk dengan mengembala kambing. Maka anaknya datang, Ibnu Sa'ad. Dia katakan, wahai bapakku, engkau ingin seperti orang Badui, sibuk dengan ini? Kau biarkan fitnah terjadi. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunayya, uskut, diam.
Wahai anakku, diam, jangan bicara. Qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang harus kita amalkan saat ini ketika terjadi fitnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kepada anaknya, innallaha yuhibbul abda taqiyyal ghaniyya khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, ghani, dia merasa cukup, tidak minta-minta kepada orang lain. Al-khafi, khafi itu tidak mau tampil. Dia lebih baik menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan di masa fitnah. Lantas datang orang lain kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terjadi fitnah. Diajak lagi. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ini harus kita lakukan. Saya mau ikut, tapi datangkan sebuah pedang, lahu ainani basirotani walahu lisanun yantiq. Berikan aku satu pedang, saya mau bergabung, mau ikut dalam peperangan ini. Masalahnya kaum muslimin, satu bilang la ilaha illallah, satu kelompok bilang la ilaha illallah, muslim. Oke, saya mau bergabung, tapi datangkan satu pedang, kasih saya satu pedang, lahu ainani, yang pedang ini punya dua mata yang bisa melihat dan punya lisan yang bisa berbicara. Yang pedang ini akan mengatakan kepadaku, ini kafir, ini muslim. Masalahnya dua-dua muslim mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahayanya fitnah, teman-teman sekalian. Datangkan saya satu pedang yang punya dua mata, bisa melihat ini kafir, ini muslim. Dia berbicara kepadaku, ini kafir, bunuh dia. Tapi kita tidak tahu. Dua-dua muslim, sholat. Ini yang kita lakukan ketika terjadi fitnah. Berdiam diri, menjauh dari fitnah. Nah, ini sahabat Jundub bin Abdullah, beliau memberikan sebuah nasihat kepada kita. Ketika terjadi fitnah yang menimpa kaum muslimin, dikumpulkan orang-orang. Diingatkan peristiwa Usama bin Zaid. Lantas orang-orang katakan, "Fama ta'muruna?" Kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Wahai Jundub, Indukhila alaina misruna. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Kalau sekiranya indukhila alaina misruna, kalau sebuah fitnah itu masuk di negeri kami. Karena kata Jundub bin Abdullah, adzalatkum fitnatun man qama laha ardathu. Sungguh fitnah telah datang di hadapan kalian. Siapa yang tenggelam dengan fitnah itu, maka sungguh fitnah itu telah membinasakan orang tersebut. Lantas berikan solusi kalau begitu. Kalau sekiranya ada fitnah masuk di negeri kami, apa yang harus kami lakukan? Apa kata beliau? Udkhulu durakum. Ini pertama yang antum lakukan ketika terjadi fitnah sesama kaum muslimin. Udkhulu durakum. Masuk kalian ke kampung-kampung kalian. Pergi ke kampung-kampung kalian. Maka orang-orang ini bertanya lagi, fa in dukhila alaina duruna, kalau fitnah itu masuk ke kampung-kampung kami, apa yang kita lakukan? Apa kata Jundub? Udkhulu buyutakum, masuk ke rumah-rumah kalian. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah, di masa-masa fitnah itu, ilzam baitak wamsik alaika dinak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi fitnah, ilzam baitak, masuk ke rumah, perbaiki agamamu. Wabaki ala khati'atik, dan kata Nabi, tangisi dosa-dosamu. Itu yang dilakukan ketika terjadi masa fitnah. Orang-orang ini katakan lagi, taib, fa in dukhila alaina buyutuna, kalau sekiranya fitnah itu masuk ke rumah-rumah kami, apa yang harus kami lakukan? Kata Jundub bin Abdullah, udkhulu makhadi'akum, masuk ke kamar-kamar kalian. Kata orang-orang, ya taib, kalau fitnah itu masuk ke kamar-kamar kami, apa yang harus kami lakukan? Kata Jundub bin Abdullah,
kun anta abdullahil maktul wa la takun abdullahil qatil. Kalaupun fitnah itu masuk ke kamar-kamar antum, jadilah anda seorang hamba yang terbunuh, jangan jadi hamba yang membunuh. Kan dahsyatnya fitnah tersebut. Kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bagaimana berharganya darah seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita lakukan, belajar di masa-masa fitnah. Ilzam baitak, lazimi rumahmu, wamsik alaika dina, kuatkan agamamu, wabaki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Harusnya kita lakukan. Jangan komentar sini. Alaika bi amril khasah, pusingkan dirimu sendiri. Da'angkal amral ammah, biarkan urusan-urusan orang banyak. Ketika terjadi fitnah teman-teman sekalian, tidak usah kita masuk pada perkara-perkara yang tidak ada ujungnya. Antum mau bicara ini, mau bicara politik ini, partai ini, tidak ada ujungnya. Berita ini antum ikuti, berita ini diikuti, berita ini habis waktu. Tidak baca Quran, tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis Nabi SAW. Tidak beribadah kepada Allah. Habis waktu dengan berita ini yang tidak ada ujungnya. Kalaupun antum mau simpulkan belum tentu benar. Bicara ini, bicara itu. Lebih baik kata Nabi, ilzam baitak, perbaiki agamamu, tangisi dosa-dosamu. Ini kita mau 2021 kan? Tadi saya sampaikan apa? Harus ada target. Ciri khas seorang muslim itu ada target. Cita-cita dia tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada target 2021. Targetkan, pokoknya saya harus bisa bahasa Arab. Saya sudah hafal Al-Quran minimal juz 30. Saya sudah hafal kitab Arba'in Nawawiyah. Saya sudah khatamkan kitab Tauhid. Saya sudah khatamkan Bulughul Maram. Itu target 2021. Kalau hari demi hari kita lalui, waktu demi waktu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak ada perubahan, bamati jo. Iya, untuk apa antum mayat-mayat hidup? Mayat-mayat hidup yang tidak ada manfaatnya, tidak untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Lebih baik bamati jo. Alhamdulillah kita ini duduk di majelis ilmu, tujuan kita satu, untuk keberkahan negeri yang kita cintai. Jadi kita sebutkan dengan apa? Dengan tauhid. Tauhid, kita belajar tauhid. Orang urus ini, politik, partai ini, berita itu, kita sibuk dengan tauhid. Tauhid. Karena apa? Tauhid ini adalah perkara yang bisa mendatangkan kemuliaan. Janji Allah dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Kita sibukkan dengan tauhid. Banyaknya kejadian-kejadian, musibah-musibah tidak lain karena apa? Orang-orang sudah meninggalkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang melakukan bid'ah, kesyirikan, khurafat. Ini yang menyebabkan kita ini terhina. Makanya kita belajar majelis ilmu ini. Kita buat majelis ilmu ini untuk apa? Untuk negeri yang kita cintai ini, supaya Allah datangkan keberkahan. Terkhusus di masjid ini, di kampung ini, dan lebih umum untuk negeri yang kita cintai, supaya ada keberkahan. Ini yang kita lakukan saat ini, cuma sibuk dengan ilmu, belajar, tinggalkan berita ini, berita itu yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya, tidak selesai. Akhirnya sekarang antum lihat, yang kemarin musuh-musuhan sekarang sudah bersatu, sudah bersama. Alhamdulillah, senang kan kita lihat. Begitu teman-teman, kita lebih sibuk dengan apa? Dengan amalan soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan tauhid, majelis ilmu. Tidak pernah putus majelis ilmu, pindah dari satu majelis ke majelis yang lain. Ini sedikit tentang siapa? Tentang Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hari menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam wafat.
Jadi 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Jundub bin Abdullah itu mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berlepas diri karena Allah dari memiliki seorang khalil. Khalil itu kekasih istimewa. Khullah itu derajatnya di atas mahabbah. Khalil yang kecintaannya itu ya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim dan Rasul dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan mereka berdua, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah yang tidak ada lagi di hati mereka. Mereka tempatkan cinta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat Ibrahim Allah jadikan sebagai kekasihnya. Kita lihat bagaimana Allah menguji cinta Ibrahim alaihissalam. Wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ketika Rabbnya Ibrahim alaihissalam menguji Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala, fa atammahunna. Perintah apa itu? Lihat bagaimana seorang anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya Allah uji untuk disembelih. Ini ujian Allah untuk Ibrahim. Bagaimana cinta dia terhadap Ibrahim alaihissalam. Ternyata benar, kecintaan dia terhadap anaknya itu terkalahkan dengan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah, saya harus lakukan, menyembelih Ismail alaihissalam, anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Fa atammahunna, dia sempurnakan, dia kerjakan perintah tersebut. Walaupun beliau tidak menyembelih Ismail alaihissalam, tapi Allah jadikan dia apa? Sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan beliau sebagai kekasihnya. Antum lihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian demi ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu ini. 5 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Ada pekan kemarin antum tidak ingatkan pertanyaan. Orang mau bahas ini pertanyaan? Hah? Baru terang materi ini. Masih 1 hadis lagi. Sedangkan ini belum. Tidak apa, berarti lanjut sesi yang keempat ya. Oke, tidak apa. Tapi tahun depan. Kita bahas aja ini ya, pertanyaan. Atau kita mau selesaikan bab 19? Hah? Oh, setelah bab hadis keempat selesai, kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oh iya, kita lanjutkan saja ini ya. Begitu? Hah? Bahas ini. Masalahnya poligami ini. Aduh, insyaallah. Akhwat, bagaimana, kita mau bahas pertanyaan? Mau bahas yang poligami? Oh iya, karena ini permintaan akhwat, dibahas saja. Oke, pertanyaan pertama, bismillah. Afwan Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar tidak mengharapkan si dia? Ya. Yang jomblo tutup telinga. Taib, jamaah sekalian, ini untuk pesan untuk akhwat ya.
bagaimana menjaga hati agar tidak selalu mengharap kepada si dia. Tapi si dia ini tidak jelas. Suami kah? Pacar kah? Kasih jelas pertanyaan. Ya kalau si dia masih statusnya masih pacaran, ya tidak boleh lah untuk mengharap kepada seseorang yang tidak jelas. Pertama teman-teman sekalian, bahwa memang kita itu selalu pasti condong kepada sesuatu yang menjadi tempat kita untuk menyelesaikan masalah. Kadang kita selalu berharap kepada manusia. Nah, seorang muslim itu muslimah tidak boleh dia berharap kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berharap kepada manusia yang lemah, yang kita tahu agamanya tidak bagus, tidak baik. Maka seorang muslimah itu harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua perkara dia digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berharap kepada dia ini, tidak tahu berharap mungkin dia janji untuk dinikahi atau dia janji untuk diberikan hadiah, tidak tahu aku maksudnya ini. Kalau dia berharap kepada si dia ini supaya dinikahi, sebaiknya tinggalkan. Sibukkan diri dengan ilmu, sesuatu yang bermanfaat. Hafal, anti targetkan hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW, anti targetkan hafal bisa berbahasa Arab. Pokoknya sibukkan dengan ilmu. Kalaupun anti mati dalam keadaan tidak menikah, dalam keadaan status masih gadis, masih perawan, insya Allah mati syahid. Rasulullah SAW bersabda apa? Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahadatun. Seorang wanita yang mati karena jum'in itu mati syahid. Jum'in itu salah satu maknanya kata para ulama, seorang perempuan yang mati dalam keadaan gadis yang belum pernah digauli, dia mati syahid kata Nabi SAW. Ini juga menunjukkan bahwasanya wanita itu tidak wajib menikah. Tidak wajib bagi wanita itu menikah. Sekali lagi, wanita tidak wajib menikah. Tidak wajib menikah. Kalaupun dia mati dalam keadaan sendiri, insya Allah mati syahid selama waktu-waktunya dihabiskan dengan ketaatan. Ya, kalau laki-laki tidak boleh menjomblo, tidak boleh membujang. Wajib antum menikah. Makanya Nabi itu melarang tabattul nahyan syadidan. Nabi itu melarang laki-laki membujang, enggak boleh. Dilarang keras oleh Nabi SAW. Makanya jangan berlama-lama di dalam kesendirian, menjomblo. Jangan berlama-lama antum. Wajib. Kalau perempuan tidak wajib, akhwat tidak wajib menikah. Dan itu ditegaskan oleh para ulama. Syekh Mustafa Al-Adawi, salah seorang ulama hadis Mesir, beliau tegaskan tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwasanya wajibnya seorang wanita menikah. Tidak ada. Itu kata Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama hadis dari Mesir. Dalilnya apa? Seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW, ini katakan, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan, saya suruh menikah tapi tidak mau menikah. Tapi apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, saya akan menikah, tapi akhbirni, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku haqquz zauji ala zaujatihi, hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Kalau engkau kabarkan kepadaku, saya akan menikah. Lantas Nabi kabarkan, sampaikan tentang hak suami kepada istri yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Kata Nabi, kalau sekiranya ada luka di tubuh seorang suami dan itu dijilat oleh seorang istri, sungguh seorang istri belum menunaikan hak suami. Dia rasa berat, kalau begitu saya tidak mau menikah. Kata wanita ini, kata anak sahabat ini, saya tidak mau menikah. Dia rasa berat.
Kalau ada luka di tubuh seorang suami, ada darah nanah di tubuh seorang suami dan itu dijilat oleh seorang istri, sungguh kata Nabi, dia belum menunaikan hak suami. Ini menunjukkan betapa agungnya hak suami itu. Lantas dia katakan, kalau begitulah atazawwaj, aku tidak akan menikah. Apa kata Nabi? La tankihuhunna illa biidnihinna. Jangan nikahkan putri-putri kalian kecuali dengan izin mereka. Nah, ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu tidak wajib menikah. Ya, karena Nabi diamkan. Nabi kalau sekiranya itu tidak boleh, Nabi tegur wanita tersebut. Tapi bukan berarti dia tinggalkan pernikahan. Ini bukan anjuran bagi akhwat untuk tidak menikah. Tetap dia menikah. Karena apa? Pernikahan itu ada apa? Ada keberkahan, ada pahala yang besar di situ. Kedua, di dalam pernikahan itu kan kita dapat apa? Ada ta'awun di situ, tolong menolong dalam kebaikan. Tapi intinya teman-teman akhwat, kalaupun tidak menikah, insya Allah tidak jadi masalah. Makanya juga jangan terburu-buru. Kalaupun Ustadz, umur saya 30 Ustadz, umur saya 31, 35 Ustadz, stres saya Ustadz, galau. Ikhwan-ikhwan ini tidak ada yang berani, penakut semua ini. Tidak ada yang berani datang ke rumah Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya terima saja orang awam Ustadz. Jangan, bersabar. Kalaupun anti mati tidak menikah, insya Allah kata Nabi mati syahid. Mati syahid. Daripada anti mau terburu-buru menikah, akhirnya siapapun laki-laki yang datang dia terima. Akhirnya apa? Dia terima laki-laki yang amburadul agamanya, cadar mulai dilepas. 2 bulan kemudian jilbab mulai. Bulan berikutnya lepas jilbab. Akhirnya dikorbankan agama. Karena apa? Istijal, terburu-buru. Bersabar saja. Jangan selalu berharap kepada mereka ini, ikhwan-ikhwan. Penakut semua ini. Ustadz juga penakut. Enggak, Ustadz berani, insya Allah. Tapi waktu sudah ini. Oke ya, nanti pertemuan selanjutnya saja insya Allah. Tahun depan insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله